Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh matematika. Hari ini kita masih masuk di bab pengolahan data ya. Dan hari ini materi yang akan kita bahas adalah menghitung rata-rata. Simak dan perhatikan baik-baik apa yang akan Bapak jelaskan ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu rata-rata atau mean itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Dan bisa kita tulis dalam sebuah rumus seperti ini ya, rumusnya. Rata-rata atau mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data ya, atau per banyak data. Jadi pengertian sekaligus rumusnya itu sesuai ya, sama atau mirip dengan apa yang disampaikan. Gitu ya. Kemudian hal-hal yang lain yang perlu disampaikan adalah seperti ini nih ilustrasinya. Misalkan kita ada sebuah data seperti ini, perhatikan baik-baik. Dalam data ini, ya, data pertama itu jumlahnya ada 4 kotak ya. Data yang kedua 1 kotak, data yang ketiga itu ada 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Dan data yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak, begitu ya. Nah, intinya adalah dalam hal rata-rata ini, kita ingin membuat kotak-kotaknya ini semuanya sejajar. Oleh karenanya di sini ditandain angka 1. Karena ini kelebihan 1, ini kelebihan 2. Jadi nanti ini akan pindah ke sini, ini pun akan pindah ke sini. Seperti itu ya. Hasilnya akan seperti ini nih. Nah, inilah yang disebut dengan rata-rata. Rata-rata itu semuanya rata. Ya, tidak ada yang beda. Panjangnya, tingginya itu tidak ada yang beda. Begitu ya. Jadi hal yang dimaksud dengan rata itu seperti ini. Kalau ini kan tidak rata nih tingginya ya di awal. Kemudian kita ubah menjadi seperti ini menjadi rata. Begitu ya. Oke. Kalau kita sesuaikan dengan rumus, maka ini kan ada 4 tambah 1 tambah 5, 4 tambah 1 5, 5 tambah 5 10, 10 tambah 6 16 ya, dibagi dengan 1 2 3 4. Ada 4 data ya. 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4 ya. Benar ya. Jadi rata-ratanya adalah 4 begitu ya. Tuh, semuanya rata di titik yang keempat atau garis yang keempat. Itu ya. Itu adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui tentang rata-rata atau mean ini ya. Oke, selanjutnya nih, Bapak akan mulai dari menghitung rata-rata dari daftar ya. Contoh berikut adalah data usia 10 siswa kelas 6 dalam tahun sebagai berikut. Nih, ada 11 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 12 tahun, 12 tahun, 12 tahun, 13 tahun, dan 11 tahun. Oke ya. Dari ke-10 siswa ini usianya beda-beda ya. Ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun. Nah, cara menjawabnya adalah seperti yang tadi disampaikan bahwasanya rumusnya adalah rata-rata min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Maka cara menghitungnya 11 ditambah dengan 11 nih dari sini ya. Perhatikan. Nih, seluruh data itu artinya ini. 11 ditambah 11 tambah 12 tambah 12 tambah 13 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 13 tambah 11. Nah, begitu ya. Nah, ini sama persis nih kayak yang di atas nih datanya. Ditambah-tambahkan. Dibagi banyak data. Banyak data itu dihitung dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data, maka dibagi 10. Atau bisa juga dilihat dari sini. Terdapat 10 siswa, berarti datanya ada 10. Begitu ya. Oke. Setelah itu kita jumlahkan yang di atasnya nih, yang tambah-tambahnya ini. Hasilnya adalah dihitung 119 dibagi 10. 119 dibagi 10 hasilnya adalah 11,9. Artinya rata-rata usia siswa kelas 6 dari 10 siswa ini adalah 11,9 tahun. 11 tahun lebih 9 gitu ya. 11,9 tahun. Gitu ya. Itu adalah rata-rata dari usia 10 siswa kelas 6 di contoh yang ini. Gitu ya. Oke ya, mudah-mudahan paham nih dengan apa yang Bapak sampaikan. Oke, supaya lebih detail lagi kita coba ke contoh yang berikutnya ya. Perhatikan contoh soal yang berikutnya. Misalkan Bapak punya data uang saku 5 siswa kelas 6 sebagai berikut.
Yang pertama 15.000, 10.000, 20.000, 15.000 dan 20.000. Maka cara menjawabnya masih sama ya. Rata-rata atau min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Jumlah seluruh datanya berarti 15.000 yang ini ya. 15.000 tambah 10.000 tambah 20.000 tambah 15.000 tambah 20.000. Dibagi banyaknya 1 2 3 4 5. 5 atau dari sini boleh ya. 5 ya. Ini dijumlahkan dibagi 5. Oke ya. Selanjutnya kita jumlahkan 15 tambah 10, 25, 25 tambah 20, 45, 45 tambah 15, 60.000 tambah 20.000, 80.000 dibagi 5. 80.000 dibagi 5 hasilnya adalah 16.000. Jadi, rata-rata uang saku dari 5 siswa kelas 6 adalah 16.000 rupiah. Begitu ya. Itu adalah hasil dari rata-rata contoh soal yang kedua. Oke. Jadi paham ya dengan cara penyelesaiannya seperti ini. Selanjutnya masih ada satu contoh soal yang terakhir nih ya. Perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan paham dan bisa dimengerti oleh semuanya ya. Berikut adalah data tinggi badan siswa 6 siswa kelas 6 ya dalam sentimeter sebagai berikut. Yang pertama 156, 162, 158, 160, 160, 158. Maka cara menjawabnya masih sama ya. Rata-rata atau min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Jumlah seluruh datanya berarti yang ini 156 tambah 162 tambah 158 tambah 160 tambah 160 tambah 158 dibagi dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 6 siswa gitu ya. Kita jumlahkan nih, hasilnya adalah 954 dibagi dengan 6. Maka rata-ratanya adalah 159 cm. Artinya, rata-rata tinggi badan 6 siswa di kelas 6 ini adalah 159 cm. Nah, itu adalah penyelesaian terkait dengan mencari rata-rata atau min ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti oleh semuanya, dan juga mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi acuan untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada diminta untuk menghitung rata-rata tidak usah bingung lagi ya, ngerti ya caranya bagaimana seperti itu. Oke, itu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.